Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yesika Ponia, biasa dipanggil Yesi, dengan NIM 23101223. Nah, di sini saya sebagai moderator kelompok, yaitu kelompok 7. Pemateri yang akan kami bawakan nanti yaitu berjudul Sejarah Gereja Katolik Gembala Baik Senghi, Keuskupan Agung Pontianak. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama. Materi yang akan saya bawakan yaitu berjudul Sejarah Gereja Katolik Gembala Baik Senghi. Dan nanti rekan saya yang kedua yang bernama Anggela Kurniawati yang akan membawakan perkembangan dan reformasi gereja dan peran gereja dalam pastoral dan liturgi. Dan pemateri yang ketiga itu ada Emiliana Wena yang akan membawakan pemateri yang berjudul Kontribusi Gereja dalam Bidang Pendidikan dan Sosial. Dan pemateri yang pemateri yang keempat itu ada Arya Norbeto. Dia akan membawakan pemateri yang berjudul Tantangan dan Harapan ke Depan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membahas pemateri yang pertama, yaitu Sejarah Gereja Katolik Gembala Baik Senghi, di mana awalnya bangunan ini adalah rumah kediaman Teng Senghi, dan bagian depan bangunan ini menghadap ke arah utara, yaitu menghadap ke arah Sungai Kapuas. Nah, sekitar pada tahun 1930-an, tanah dan bangunan ini miliknya dijual kepada pihak keuskupan. Dan juga bangunan ini berada tak jauh dari Jalan Tanjung Pura dan sekarang berada pada Jalan Pangsuma. Nah, setelah mengalami sebuah renovasi dan pemugaran besar-besaran pada tahun 1980 sampai 1981, bangunan depan dan pintu kemudian menghadap ke arah barat. Nah, di mana masih juga tersisa bangunan lama, yakni berupa pintu rumah yang dulunya masih tetap menghadap ke arah sungai. Nah, bangunan gereja dan pastoral atau pastoran Katolik Gembala Baik ini juga seperti tampak sekarang ini selesai dibangun itu pada tahun 1981, dan upacara pemberkatan dan atau peresmian yang dilaksanakan yaitu pada tanggal 28 Juni 1981, yaitu oleh Uskup Agung Pontianak, yaitu oleh Magister Hieronymus Herculanus Bumbun atau OMK. Nah, Gereja Gembala Baik Pontianak adalah salah satu yang memiliki Porta Santa di Keuskupan Agung Pontianak. Nah, di sini berbagai persiapan untuk dilakukannya agar pintu suci dapat digunakan oleh umat masuk ke gereja sebagai tempat berziarah bagi umat. Nah, Porta Santa ini dirancang dengan desain Tionghoa, di mana berbagai salah satu bangunan bersejarah. Dahulunya rumah kediaman Teng Senghi sekitar pada tahun 1930-an. Nah, tanah yang telah dijual kepada keuskupan. Baik, itu tadi pemateri saya
dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Anggela Kurniawati. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelas materi yang B, perkembangan dan renovasi gereja. Perkembangan gereja Gembala Baik Senghi bermula pada Ordo Kapusin membeli tanah beserta gedung yang sekarang sudah menjadi generasi tersebut. Pada awalnya, gereja Gembala Baik Senghi dapat dikatakan sebagai katedral pertama yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak. Dan juga pada mula gereja ini dijadikan sebagai tempat persinggahan para biarawan biarawati Kapusin dan yang lainnya yang datang ke kota Pontianak. Perkembangan awal wilayah yang dinaungi dalam gereja Gembala Baik Senghi adalah seluruh kota Pontianak. Gereja mula dibentuk pada tahun 1932 atau bangunan dibeli beserta tanahnya, dan pada 1980 mengalami renovasi di beberapa bangunan. Tetapi tidak merubah pada dasar yang lama, terutama pada 3 pintu suci yang dulunya menjadi pintu masuk utama untuk ke dalam, dari sekarang menjadi 3 pintu suci yang mengarah pada ruang doa. Pada tahun ini dikatakan juga pihak-pihak gereja hanya merehab atau merenovasi ulang yang sudah ada di dalam dan di luarnya. Pada tahun awal 1932, gereja sedikit kewalahan dalam mengatasi umat yang begitu banyak, sehingga pada tahun pembangunan atau tahun renovasi gereja ini berkembang pada tahun 1980, pihak-pihak gereja merasa lega karena sudah bisa menampung banyaknya umat di berbagai wilayah Pontianak dan Kuburaya. Menurut pihak gereja, dalam pembangunan ini yang paling berkesan adalah pembuatan patung 4 orang menulis, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yaitu almarhum Bapak Sikit yang memerlukan waktu bertahun-tahun dalam pengerjaannya. Bangunan gereja dan pastoran Katolik Gembala Baik seperti yang ada sekarang selesai dibangun Juni 1981. Yang bagian C, peran gereja dalam pastoral dan liturgi. Peran gereja Gembala Baik Senghi Pontianak dalam bidang pastoral dan liturgi sangat penting dalam membina kehidupan iman umat Katolik setempat. Dalam aspek pastoral, gereja ini berperan sebagai pusat pembinaan umat melalui berbagai kegiatan, seperti pendidikan iman, pembinaan kategorial, pelayanan sosial, serta melakukan kegiatan rohani. Dalam bidang liturgi, gereja Gembala Baik menyelenggarakan misa pastoral dan liturgi sangat penting dalam membina kehidupan iman umat Katolik setempat. Dalam aspek pastoral, gereja ini berperan sebagai pusat pembinaan iman umat melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan iman, pembinaan kategorial, pelayanan sosial, serta rekoleksi dan
retret rohani. Dalam bidang liturgi, Gereja Gembala Baik menyelenggarakan misa harian dan mingguan yang terbuka bagi umat dari berbagai latar belakang, termasuk misa dalam bahasa Mandarin sebagai bentuk pelayanan terhadap umat Tionghoa. Selain itu, gereja ini juga mengadakan adorasi sakramen kudus, devosi, serta kerahiman ilahi. Perayaan liturgi khususnya pada momen-momen penting gereja seperti ini, Gereja Gembala Baik merayakan Hari Raya Gereja, HUT Paroki, dan masa Advent maupun Prapaskah. Kehadiran umat di berbagai etnis seperti Dayak, Tionghoa, Jawa, Batak, dan Flores mencerminkan semangat inklusivitas gereja dalam pelayanannya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kontribusi gereja dalam bidang pendidikan dan sosial. Nah, di mana Gereja Gembala Baik Senghi ini memberikan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan dan sosial melalui Yayasan Pendidikan Gembala Baik atau disingkat dengan YPGB yang sejak tahun 1973 mengelola berbagai jenjang pendidikan melalui dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Lembaga-lembaga ini mencakup TK Gembala Baik, SD Gembala Baik 1 dan 2, SD Paulus Gembala Baik, SMP Gembala Baik Reguler dan Paulus, serta SMA Gembala Baik. Gedung utama SMP Gembala Baik yang baru diresmikan pada November 2021 menunjukkan keseriusan gereja dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang modern dan nyaman. Acara peresmian ini bahkan dihadiri oleh Wali Kota Pontianak yang bernama Edi Rusdi Kamtomo yang mengapresiasi dedikasi gereja dalam mendukung pendidikan di kota tersebut. SMA Gembala Baik juga aktif dalam edukasi sosial, misalnya dengan menyelenggarakan sosialisasi mengenai bullying dan human trafficking pada September 2024 bekerja sama dengan JPEC Kalbar. Lalu ada kegiatan tersebut membantu siswa memahami isu-isu sosial dan mendorong mereka menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Nah, dalam bidang sosial, SD Plus Gembala Baik memperingati Hari Santo Fransiskus Assisi dengan misa penanaman pohon serta kunjungan ke panti asuhan dan panti jompo. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan semangat cinta lingkungan dan kasih terhadap sesama sejak dini kepada para siswa. Lalu ada peringatan Hari Santo Fransiskus dari Assisi pada tahun 2023 diisi dengan misa syukur, donor darah, serta pembagian sumbangan ke panti asuhan, Bunda Pengharapan dan panti jompo Marie Jose. Aksi sosial ini merupakan perwujudan
konkret dari nilai-nilai kasih dan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai kegiatan tersebut. Nah, lalu Gereja Gembala Baik ini menunjukkan perannya yang aktif dalam membangun masyarakat yang cerdas, peduli, dan berlandaskan nilai-nilai kekristenan. Baik teman-teman, kita masuk pada bagian E, tantangan dan harapan ke depannya. Tantangan yang dihadapi Gereja Gembala Baik Senghi ada beberapa yang dapat dilihat tentunya. Tantangan yang dihadapi ini berasal dari dalam ataupun dari luar gereja. Tantangan dari dalam Gereja Gembala Baik Senghi tentunya juga terjadi di beberapa gereja lainnya. Seperti salah satu contohnya, bagaimana partisipasi umat yang dapat mendukung perkembangan gereja tersebut. Karena menurut pihak gereja sendiri mengatakan bahwa partisipasi umat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja dapat mendukung secara penuh tentang perkembangan gereja ke depannya. Tantangan dari luar juga tentunya dirasakan oleh pihak-pihak gereja. Berbagai serangan dari luar juga tentunya mempengaruhi proses perkembangan gereja tersebut. Tantangan dari luar tersebut salah satu contohnya adalah bagaimana keadaan masyarakat yang dapat berkontribusi, mendukung, dan menerima keberadaan gereja sendiri. Paroki Gembala Baik Senghi, Pontianak menghadapi berbagai tantangan ke depan. Salah satunya adalah mempertahankan semangat iman umat di tengah arus sekularisasi dan perubahan sosial yang pesat. Kehidupan masyarakat urban yang semakin sibuk dapat mengurangi partisipasi umat dalam kegiatan gereja, terutama generasi muda yang cenderung lebih tertarik pada hal-hal digital dan instan. Selain itu, menjaga warisan sejarah dan identitas komunitas Tionghoa Katolik juga menjadi tantangan tersendiri, agar nilai-nilai budaya lokal tidak saling ditelan modernitas. Gereja juga harus tetap relevan dalam menjawab isu-isu sosial kontemporer seperti kemiskinan, intoleransi, dan kerusakan lingkungan dengan menghadirkan pelayanan yang solutif dan menyentuh kebutuhan nyata umat. Gereja ini diharapkan dapat terus menjadi simbol persatuan dan semangat pelayanan, serta melanjutkan peranannya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan aksi sosial. Komitmen terhadap pelayanan rohani dan sosial harus terus ditingkatkan agar gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga menjadi tempat rumah yang hidup bagi semua umat. Baik teman-teman, itu tadi yang dapat kami sampaikan dari teman-teman saya atau rekan-rekan saya. Saya simpulkan bahwa di sini Gereja Katolik yaitu pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Nah, di sini juga melalui misionaris Portugis khususnya di Maluku dengan tokoh penting seperti Santo Franciscus Xaverius, dan perkembangannya sempat juga terhambat saat VOC mengambil alih dan melarang Katolik. Namun bangkit kembali pada abad ke-19 melalui berbagai tarekat misionaris di Kalimantan. Nah, maksudnya berbagai tarekat misionaris. Nah, di sini tadi kita sudah jelaskan yaitu sejarah Gereja Gembala Baik Senghi Pontianak merupakan salah satu gereja yang ada di Kalimantan Barat. Nah, penyebaran iman dimulai pada tahun 1862, di mana juga oleh misionaris Kapusin di Pontianak dan terus berkembang termasuk lewat kontribusi pendidikan dan sosial. Nah, Gereja Katolik Gembala Baik Pontianak yang awalnya rumah milik
Teng Sehi, mana beliau ini merupakan tokoh yang sangat penting dalam membangun gereja Gembala Baik Senghi. Maka sejarah dari nama Senghi tersebut merupakan nama dari beliau. Nah, di mana beliau ini berasal dari wilayah yaitu negara Belanda. Nah, beliau ini juga menjadikan kapel dan komunitas Tionghoa menjadi salah satu pusat iman Katolik yang berpengaruh, di mana setelah renovasi pada tahun 1980 sampai 1981, gereja ini juga diberkati oleh Uskup Agung Pontianak dan kini berfungsi sebagai tempat ibadat aktif, pusat kegiatan rohani dan sosial, serta menjadi Porta Santa di Keuskupan Agung Pontianak dengan desain yang mempertahankan unsur sejarah dan kebudayaan Tionghoa. Nah, dari materi yang sudah kami sampaikan tadi dengan berbagai sejarah, perkembangan dan juga tantangan, itu sangat menarik sekali dalam sejarah gereja Gembala Baik Senghi ini, di mana kami dapat belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana sih bangunan ini berdiri sampai saat ini. Nah, itu tadi materi dari kelompok 7 yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang jika ada yang perkataan kami yang kurang berkenan di teman-teman semua yang menonton, kami mohon maaf. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.